Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasannya tentang Bahasa Indonesia dan IPS, tapi Indonesia dulu karena jam pertama. Nah, untuk soal Bahasa Indonesia ada beberapa kategori jenis soal. Yang pertama itu ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda mah lebih ke soal ya yang isinya tentang menarik kesimpulan, kemudian kata ganti, kemudian menanggapi teks dari sebuah bacaan, kemudian kutipan teks, pesan dalam sebuah teks, dan penulisan alamat surat. Dan pantun, ada satu lagi pantun. Itu untuk soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kompleks, itu ada tentang isinya, ada yang tentang memilih dari bacaan itu kira-kira pernyataan mana aja yang tepat, kemudian melengkapi kalimat perumpang, kemudian mengisi bagian-bagian surat, kemudian perbedaan antara fiksi dan non-fiksi dan sebagainya. Kalau menjodohkan itu ada di kayak 5W 1H, kemudian kalimat konjungsi, majemuk, dan tunggal langsung. Oke, sisanya jenis soal isian singkat. Kalau isian singkat mah dikit, cuma 3 soal, dan nanti akan saya bahas di video ini. Dan terakhir uraian. Kalau uraian itu mencermati kedua berita. Itu mah tergantung kalian. Karena harus menggunakan kata sendiri ya. Dan yap, tentang mengisi kalimat terumpang. Tapi beberapa akan saya bahas pada kali ini. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, pembahasannya itu di bentar. Satu. Nah, ini masuk ke dalam kategori uraian panjang atau soal uraian atau esai. Di 28 ini ada cara membuat es jeruk. Pertanyaannya, urutkan langkah-langkah di atas sesuai dengan prosedur benar dalam membuat es jeruk. Mangga ini mau kira-kira percaya kalian juga bisa. Tinggal urutkan saja entah 1, 2, 3 atau 2, 1, 3 atau 3, 2, 1. Mangga. Kemudian nomor 2, buatlah contoh kalimat berita yang mengandung unsur what, where, dan when. Berarti kan kalau what itu apa, berarti perujukannya kita pengen menanyakan suatu hal, tapi yang jawabannya cukup satu kalimat aja tanpa panjang. Kalau where berarti menanyakan di mana, berarti lokasi. Kalau when itu kapan, berarti menanyakan waktu. Nah, contoh penggunaan what mungkin kalau dalam berita, apa yang disajikan dalam berita tersebut, atau contoh lainnya, apa yang dimaksud dengan apa. Misal, apa yang dimaksud dengan penghijauan atau reboisasi. Atau contoh lainnya, untuk apa tuh, apa saja benda yang dibutuhkan dalam membuat es kelapa jeruk ini. Jadi kan jawabannya cukup satu. Kayak apa alat yang dibutuhkan untuk membuat es kelapa jeruk. Berarti alatnya itu mulai dari gelas, sendok, gula pasir, air, daun pandan, dan jeruk. Berarti kan nggak terlalu panjang ya. Kemudian untuk where berarti menanyakan di mana. Kalau di mana berarti penanyaan lokasi. Misal, di mana Blackpink akan konser pada tanggal sekian. Atau misal, di mana kejadian terjadinya kebakaran. Jadi untuk menanyakan lokasi itu mangga terserah kalian. Kemudian kalau when itu menanyakan kapan, berarti menanyakan waktu. Kalau menanyakan kapan berarti kayak misal, kapan film AOT akan ditayangkan di RTV. Berarti kan misal jawabannya setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian misal contoh lain, kapan tuh berarti kapan Blackpink akan comeback, kapan Blackpink akan merilis solo album, dan sebagainya. Itu mah mangga terserah kalian. Kemudian soal 30, buatlah contoh kalimat tanggapan yang mengomentari tentang kelebihan buku fiksi. Nah, buku fiksi itu adalah sebuah karangan, tapi yang dimana isinya itu lebih ke imajinasi. Atau mungkin kalau kalian suka nonton anime mah lebih ke dunia isekai. Jadi yang termasuk ke dalam
contoh karya fiksi itu kayak novel Harry Potter, kemudian beberapa novel lainnya. Kemudian cerita pendek juga itu masuk dalam karya fiksi. Drama romantis juga itu masuk karya fiksi. Mungkin kalian suka baca di buku atau di internet. Dan fiksi ilmiah kayak science fiction atau misalnya kayak isekai lah, itu masuknya ke dalam buku fiksi. Atau yang lagi nge-hype tuh solo leveling. Loh, solo leveling kan itu masuknya ke fiksi kan. Gak mungkin tuh ada yang OP melawan beberapa monster dugung yang kayak gitu. Nah, berarti itu memang gak cara penanggapan kalimatnya kayak contoh ya. Menurut saya, kelebihan buku fiksi ini terletak pada alur ceritanya yang sangat menarik dan mampu membawa pembaca masuk ke dalam dunia imajinasi yang kaya dan penuh emosi. Kemudian kalau udah secara garis besar, mangga kalian jelasin penggambaran tokohnya. Misal tokoh dari solo levelingnya tuh, karakter tokohnya juga digambarkan dengan sangat mendalam sehingga terasa hidup dan mudah untuk dihubungkan dengan pengalaman pribadi pembaca, atau karakter tokohnya sangat menawan, gagah, berani, dan sebagainya. Itu mangga terserah kalian untuk menanggapi sebuah karya fiksi. Terus soal selanjutnya itu tentang pesan moral, berarti lebih ke amanat ya. Di sini mangga baca dulu bacaannya seperti apa. Bintang adalah anak dari keluarga sederhana. Ia sangat suka bermain bola, tetapi sepatunya sudah rusak dan tidak layak pakai. Suatu hari sekolahnya mengadakan lomba sepak bola. Meski tidak punya sepatu, Bintang tetap ikut dan bermain tanpa alas kaki. Semangatnya membuat teman-temannya kagum. Keesokan harinya, seorang guru menghadiahi sepasang sepatu baru sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan semangat pantang menyerahnya. Nah, berarti kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari kutipan bacaan tersebut? Jadi kalau saya pribadi, itu lebih ke kayak misal kita harus mempunyai jiwa pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Atau misalnya yang lain juga, ketika kita mempunyai potensi diri, kemudian ada halangan yang menghambat atau rintangan yang menghambat, jangan dijadikan alasan tersebut sebagai alasan untuk kita menyerah. Kayak Bintang ini, walaupun dia gak punya sepatu yang bagus, tapi dia tetap ikut kejuaraan. Nah, itu memang gak pesan moralnya kayak gimana. Next, di sini ada surat pribadi. Berarti kalau surat pribadi mah tipenya lebih chill ya, lebih santai. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pribadi rumpang di atas. Salam kangen, titik-titik, semoga kamu sekeluarga sehat-sehat seperti halnya aku dan keluargaku. Karena jawabannya di sini pertanyaan kabar, berarti jawabannya pertanyaan kabar, berarti pertanyaannya harus menanyakan kabar. Misal namanya kan Tiara. Misalnya salam kangen. Tiara, gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Atau misalnya, Tiara, gimana kabarnya? Kalau pengen lebih santai. Atau misalnya, kalau pengen pakai bahasa Inggris, berarti how are you? Misal Tiara. Atau misal kalau pengen pakai bahasa Jepang, berarti ogenki desu ka Tiara-san, dan sebagainya. Bebas lah, itu mah terserah kalian. Kemudian di sini ada beberapa cuplikan. Gambar di atas berupa daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan. Nah, ini biasanya disimpan di terakhir sebuah artikel atau sebuah buku. Namanya adalah daftar pustaka. Jadi memuat sumber atau referensinya. Jadi daftar tersebut dinamakan daftar pustaka. Next, 18. Di sini menjodohkan. Ada buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya dan disusun berdasarkan khayalan atau imajinasi. Berarti kan lebih ke daya khayal. Berarti kalau daya khayal itu adalah karya fiksi. Berarti jawabannya ini yang pertama itu adalah yang D, fiksi. Sini gak bisa diedit ya. Terus di PDF. Oke. Berarti yang satu itu jawabannya yang D, fiksi. Kemudian yang dua, buku yang dibuat berdasarkan fakta realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kalau sehari-hari mah nyata, bukan hayalan. Berarti masuknya ke
non-fiksi, berarti yang C. Kemudian 3, ringkasan atau garis besar dari suatu karya yang memberikan gambaran umum tentang isi dan alur cerita tanpa mengungkapkan semua secara detail. Berarti ringkasan dalam sebuah buku itu apa namanya? Namanya adalah sinopsis. Jadi sinopsis itu penggambaran secara keseluruhan tapi tanpa memberitahu detailnya seperti apa. Biasanya suka ada di belakang buku. Kemudian nomor 4, penyampaian komentar, tanggapan, penilaian terhadap suatu buku baik secara lisan atau tulisan disebut itu masuknya ke resensi. Jadi resensi itu kayak kita menanggapi atau mengomentari sebuah karya. Kayak misal buku ini bagus covernya, buku ini tokohnya sangat menarik dan sebagainya. Itu masuknya resensi. Terakhir, penyajian kembali sebuah teks panjang dalam bentuk yang lebih singkat atau ringkas. Berarti adalah rangkuman yang biasa kalian kerjain di sekolah. Tolong rangkum, berarti kan kalian maksudnya adalah membaca dulu teks yang panjang, kemudian kalian diparafrase menggunakan kalimat kalian sendiri atau dibuatnya menjadi lebih sederhana atau ringkas. Itu adalah rangkuman. Next, nomor selanjutnya, pasangkan lagi unsur 5W1H. Gak ada H ya? Oke. Yang pertama, deretan bukti krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Kata saya tadi, kalau misalnya ada jawaban yang sekiranya cukup satu kalimat dan gak terlalu panjang, berarti pertanyaan adalah what atau apa. Berarti yang satu itu adalah B, what. Nomor 2, bukti-bukti terjadinya krisis iklim dipaparkan oleh Dwi Korita Karnawati selaku kepala BMKG. Berarti karena dia menanyakan orang, berarti jawabannya adalah who atau siapa. Berarti yang nomor 2 adalah D. Next, pernyataan tersebut dipaparkan pada Senin 25 Mei 2023. Kalau 25 Mei berarti kan pertanyaan waktu kan. Kalau waktu berarti adalah when atau kapan. Keempat, pernyataan tersebut dipaparkan melalui laman resmi BMKG. Berarti dia tuh lebih ke lokasi kan. Lokasi dipaparkannya di halaman resmi BMKG. Berarti pertanyaan adalah where, di mana. Dan terakhir, deretan bukti terjadinya krisis iklim. Kalau misalnya ada jawaban yang sekiranya panjang, berarti pertanyaan adalah bagaimana atau mengapa. Ya, mengapa terjadinya pemanasan global? Mengapa terjadinya kebakaran? Berarti kan panjang ya penjelasannya. Berarti itu pertanyaan adalah mengapa. Karena ini jawabannya panjang, berarti pertanyaannya harus mengapa. Next, terakhir, tentang isi kalimat. Nah, di sini tuh kalian isi kalimatnya itu kira-kira apa. Yang nomor 1, tentunya butuh kepala surat atau kop surat. Kop surat tuh bisa berisi lokasi, kemudian logo. Nah, biar gak bingung kita di split. Misalnya di sini kita pertanyaannya itu adalah bukan surat, bagian surat. Bagian surat. Oke. Ini usah deh. Nah, yang pertama pasti adalah berisi kepala surat atau kop surat. Kop surat tuh yang kayak gini, bentar. Agak contoh surat deh, biar gak bingung. Nah, kita ambil sampel yang ini. Jadi kan di sini yang paling atas itu namanya adalah kop surat. Berarti nomor 1 kop surat. Next, yang nomor 3 itu biasanya diisi sama nomor surat, kapan surat itu diterbitkan atau kapan surat itu dibuat. Kemudian yang nomor 2 itu lebih ke waktu surat itu dibuat. Berarti yang nomor 1 itu adalah kop surat, nomor 3 itu adalah nomor 3 di sini itu nomor 2 nomor surat. Yang di sini nomor 2 di sini berarti adalah tangga surat atau titik mangsa. Selanjutnya lampiran, perihal, alamat tujuan. Kemudian yang nomor 7 itu biasanya salam pembuka kayak assalamualaikum kayak surat di sini, atau apa kabar, atau ogenki desu ka, atau misalnya how are you, atau misal kalimat sapaan lainnya.
Berarti nomor 7 itu diisi dengan berisi salam pembuka. Kemudian nomor 8 itu isi surat. 9 itu salam penutup. 10 tanda tangan. 11 tembusan. Jadi itu ya bagian yang kosongnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Mangga sisanya mau belajar tentang bagian-bagian surat, kemudian tentang gimana kalian ngebuat pantun, gimana kalian mengomentari sebuah buku, kemudian menarik kesimpulan, kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Itu mangga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.